Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul penalaran deduktif dan induktif. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 4 berjumlah 4 orang. Yang pertama Sarlian Samin, yaitu saya sendiri. Yang kedua Saudari Misbah. Yang ketiga Saudari Devi Panggau. Dan yang keempat Saudari Azhar Rante Bangkudu. Saya akan membacakan PPT kami. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Penalaran ilmiah yang efektif membutuhkan keterampilan deduktif dan induktif. Individu harus mengetahui bagaimana menilai apa yang saat ini diketahui atau dipercaya, mengembangkan pernyataan yang dapat diuji, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan mengkoordinasikan bukti empiris dan teori. Alasan seperti itu juga membutuhkan kemampuan untuk memperhatikan informasi secara sistematis dan menarik kesimpulan yang masuk akal dari pola yang diamati. Selanjutnya, itu membutuhkan kemampuan untuk menilai penalaran seseorang pada setiap tahap dalam proses. Tujuan sebagai ilmu pengetahuan dalam kajian membuat paragraf sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Mahasiswa dapat memahami apa yang akan ditulis sebagai karya ilmiah dengan melakukan analisa data dan pemilihan kata yang tepat sebagai bahan kajian yang berkualitas. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dari penalaran. Yang kedua, apa yang dimaksud penalaran deduktif dan induktif. Yang ketiga, adakah salah penalaran? Sebutkan kesalahan dalam bernalar. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya, Saudari Misbah. Kepada Saudari Misbah kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Misbah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi yang bernama Sarlian Samin. Pengertian penalaran adalah proses berpikir melibatkan 4 unsur, yakni otak yang sehat, panca indera, informasi atau pengetahuan sebelumnya, dan fakta, sehingga dari 4 unsur tersebut dapat dirangkai bahwa definisi bagi akal pemikiran proses berpikir adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak untuk menafsirkan fakta yang didapat dari informasi terdahulu. Penalaran merupakan proses berpikir berupa ilmu pengetahuan yang ditarik sebagai suatu kesimpulan. Kegiatan berpikir yang memiliki ciri tertentu dan bukan merupakan kegiatan perasaan juga disebut penalaran. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan kekuatan atas kemampuan untuk menalar. Definisi berpikir secara umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang dasar, pengetahuan yang benar. Definisi berpikir secara khusus adalah kegiatan menemukan kebenaran ilmiah sehingga digunakan istilah penalaran. Penalaran, sikap ilmiah merupakan perilaku yang berguna untuk membangun pola pikir dan komunikasi ilmiah secara efektif yang terdiri dari 1. Selalu ingin mencari tahu atau kurios, rasional yakni logis dan kritis analitik. 3. Independen yang artinya berorientasi pada kebenaran dan bukan pada individu. 4. Faktual yakni berdasarkan fakta atau evidensi based. 5. Objektif. 6. Jujur dalam menyampaikan kebenaran. 7. Terbuka dan hormat terhadap pendapatan lain yang berbeda. 8. Etis dalam berkomunikasi berorientasi pada kepentingan kemanusiaan. 9. Skeptis dan pragmatis, yaitu kebenaran ilmiah bersifat sementara sampai terdapat kebenaran baru yang lebih terpercaya. Terakhir, sabar dan ulet untuk menentukan kebenaran. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Devi Panggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Panggau. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibawakan oleh teman saya yang bernama Misbah. Jenis penalaran. Cara penalaran individu ditentukan oleh cara penarikan kesimpulan. Terdapat 2 jenis penalaran, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif.
Penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada cara berpikir yang bertujuan menarik kesimpulan umum secara analitis dari sesuatu yang bersifat khusus dan individual. Sedangkan penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada cara berpikir yang bertujuan menarik kesimpulan khusus secara sintesis dari sesuatu yang bersifat umum. Pengembangan penalaran deduktif didasarkan atas kebenaran korespondensi yang berarti memerlukan bukti empiris dalam pembenarannya. 1. Penalaran ilmiah deduksi. Deduksi adalah proses dalam nalar kita untuk menyimpulkan pengetahuan dari yang lebih umum menuju ke yang lebih khusus. Pengetahuan yang lebih khusus itu sudah terkandung dalam pengetahuan yang lebih umum tersebut, tetapi belum dengan tegas dan jelas dapat dilihat dan dirumuskan. Jadi masih bersifat potensial. Hadi tahun 2006. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan, premis mayor dan premis minor, dan sebuah kesimpulan. Contohnya, yang pertama, semua makhluk mempunyai mulut. Yang kedua, Aiman adalah seorang makhluk. Yang ketiga, jadi Aiman mempunyai mulut. 2. Penalaran ilmiah induktif. Penalaran induktif juga adalah proses penalaran dari fakta-fakta atau observasi-observasi spesifik untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjelaskan fakta-fakta tersebut secara koheren. Steinberg tahun 2006. Penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum juga ditemukan oleh Sumaryono tahun 1999 dan Stanrock tahun 2004. Keuntungan menggunakan penalaran induktif ada dua. Yang pertama, pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis. Yang kedua, dari pernyataan yang bersifat umum dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Terima kasih. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yang bernama Asarante Bangkudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asarante Bangkudu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Devi Panggawu, yaitu bagian C, kesalahan penalaran. Kesalahan penalaran adalah gagasan, pikiran, atau simpulan yang keliru atau sesat dalam proses berpikir karena keliru menafsirkan atau menarik kesimpulan. Seorang psikolog dan ahli filsafat, John Locke, mengidentifikasikan beberapa kekeliruan atau kesesatan berpikir akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang juga sesat, seperti subjek jarang berpikir sendiri, tidak menggunakan rasionya sendiri dengan baik, dan tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif menurut Adib tahun 2015. Salah nalar dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama, generalisasi yang terlalu luas, yang kedua, generalisasi sepintas, yang ketiga, generalisasi a priori, kemudian yang keempat, keracunan analogi. Bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, seseorang dikatakan berpikir alamiah jika dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. Penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran. Di dalam prosesnya ditemukan logika. Kemudian saran. Diharapkan pembaca dapat melatih pola berpikir secara logis dan sistematis dalam setiap proses mendalami berbagai macam pengetahuan. Hal ini penting mengingat filsafat ilmu adalah akar berbagai keilmuan yang terus berkembang pesat seiringnya waktu. Demikian hasil persentase kami dari kelompok 4 yang berjudul penalaran dedukatif dan induktif. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.